Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Foresight Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual.
Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dari hari Minggu ini kita tetap beribadah dari rumah, di dalam rumah. Dan kita berdoa terus biarlah PPKM darurat ini segera berakhir. Dan kita memperkatakan sesuai dengan iman kita bahwa Tuhan bisa menghentikan COVID-19 dengan kuasa-Nya yang sempurna. Biar damai sejahtera buat keluarga Grow Center yang ada di Manado, di Bekasi, dan juga ada di Jakarta dan seluruh gereja-gereja komunitas yang dinaungi oleh CK8. Biarlah damai sejahtera menyertai saudara. Minggu ini kita akan menyelesaikan sepanjang bulan Juli ini Pastor telah mengajar mengenai perumpamaan penabur benih. Dan we excited hari ini kita akan menyelesaikan series ini. Dan saya percaya biarlah terus kita penuh dengan visi bahwa GC akan menjadi gereja yang kuat dalam firman, kuat di dalam roh. Dan minggu depan tetap seperti biasa, kita ada di dua channel yang ada, di YouTube channel dan juga ada di growcenter.online. Ya, saudara bisa ada untuk mengikutinya di platform yang saudara kehendaki.
Tapi di Grow Center online ada jam 10.30, jam 1, jam 3, jam 5. Dan jangan lupa Anda untuk menyeru anak Anda, meminta anak Anda untuk ikut Grow Children jam 1 siang dan juga Grow Youth jam 3 sore, ada hangout SMP, SMA. Dan jangan lupa berdoa dalam House of Prayer, ada Selasa sampai Sabtu. Tapi juga ada tambahan, saudara bisa mengikuti Azusa Street Prayer Tower, di mana Grow Center akan berpartisipasi setiap hari Kamis malam jam 11. Ada semua di bawah ini, atau saudara bisa lihat di IG kami bahwa kami akan mengisi baik yang reguler Selasa sampai Sabtu yaitu jam 6 pagi dan juga jam 10. Tapi ada Kamis jam 11 malam di Azusa Street Prayer Tower, ada Zoom yang berbeda juga yang saudara bisa ikuti. Dan kami himbau saudara untuk berdoa terus. Dan hari ini pastor berdua ingin meluncurkan satu gerakan yang baru yang kita sebut dengan GC Together Part 2. Ingat waktu awal-awal pandemi kita telah melakukan GC Together, di mana hampir 900 sekian juta yang sudah kita lepaskan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan pada waktu itu. Pada hari ini saya tahu PPKM darurat mengakibatkan banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, kehilangan income harian mereka. Sebab itu kita akan mengadakan gerakan GC Together Part 2, dan kita akan selama 3 bulan ini menabur bersama-sama, dan setiap bulan pastor akan update berapa yang sudah kita lepaskan, baik kepada jemaatku, jemaat kita, ataupun komunitas di sekitar daripada Grow Center. Penekanan pada GC Together Part 2 ini adalah pertama adalah obat-obatan dan juga vitamin, dan juga yang membantu saudara dalam hal COVID. Yang kedua adalah sembako dan membantu setiap saudara untuk beraktivitas. Sekian, kita akan berdoa untuk persembahan penabur ini, baik GC Together, persembahan perpuluhan. Ya, doa Bapa di dalam nama Yesus. Kami ingin menabur Tuhan. Kami ingin Tuhan gerejamu jadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Berkati setiap taburan ini yang kami berkati dalam GC Together, dan juga untuk persembahan perpuluhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin, amin. Persembahan yang ingin diberikan oleh Bapak Ibu Saudara bisa melalui QR Code yang ada di layar, atau melalui transfer bank juga yang ada di layar saat ini. Mari segera dicatat, atau melalui QR Code ya bisa memberikannya. Dan juga besok ada kembali level up ya, jam 7:30 malam. Level up 7:30 malam. Ayo yang mau dibekali dengan pengetahuan yang baru, mari join di level up. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan kegiatan lainnya cool masih dilakukan secara online, karena itu yang belum ikut cool, ayo join cool ya. It's hot outside, join cool. Go cool ya. Mari hubungi juga yang ada di layar saat ini nomornya. Segera ikut cool, karena perlu komunitas untuk menguatkan ya satu dengan yang lainnya, dan saling memperhatikan. Dan berikutnya adalah informasi yang dibutuhkan, pengumuman lainnya bisa melalui email ke gc.office@growcenter.church, atau melalui via WA yang juga ada di layar saat ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Well, I'm coming back untuk nanti bawa firman. Nah, saudaraku, kita akan bergabung dengan Grow Warriors, berdoa syafaat, dan juga nanti join Grow in Worship. Saudara bisa terus menyembah, memuji, menari untuk Tuhan. Angkat tangan saudara, let's pray until something happen. Kirabaka, ratakaya, rabashira, bakaya, ralabakaya, ralabashira, horabashira. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya itu karena kasih setia Tuhan nyata atas setiap kami. Dan biar hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian, korban syukur yang terbaik di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa doa-doa kami Tuhan pada hari ini. Memberkati Tuhan para pemimpin rohani kami. Berkati Pastor Niko dan Ibu Hermin Tuhan. Bersama keempat wakil yang ada Tuhan. Terus Tuhan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kemampuan Tuhan,
bersatu hati Tuhan. Biar Pentakosta yang ketiga itu sungguh terjadi Tuhan di Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa Tuhan. Generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan, dan penuaian yang terbesar dan terakhir itu Tuhan boleh digenapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami, rumah kami Tuhan, Growth Center. Kami memberkati Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan, bersama keluarga besar dan tim pastoral yang ada Tuhan. Terus Tuhan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-hambamu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang terus menuntun Growth Center Tuhan, menjadi umat yang layak bagi Tuhan, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, sampai Engkau datang kali yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biar hari ini juga Tuhan, kami mau angkat doa kami untuk Indonesia. Mari saudara kita angkat tangan, kita katakan damai sejahtera atas Indonesia, shalom atas Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sektor yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan melindungi mereka, memampukan mereka Tuhan menghadapi saat-saat yang sulit ini ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para pasien yang sedang terpapar COVID dan penyakit lainnya Tuhan. Tuhan Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, turunkan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk para pemimpin di negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang pegang kendali Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian negara kami Tuhan. Tuhan Kau yang akan menyelamatkan Indonesia Tuhan dari jurang resesi ya Tuhan. Kami perkatakan Engkau yang membangkitkan Tuhan kondisi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya ketika Engkau melawat Tuhan dan memulihkan Indonesia Tuhan, kemuliaan-Mu akan turun di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia sedang menggenapi Tuhan yang menjadi panggilan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Growth Center Church. Mari saat ini sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Mari muliakan namanya dan nyatakan kami mau terus percaya sama Engkau Tuhan. Apapun keadaan di luar saat ini Tuhan, kami mau percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari Allah katakan,
setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya, hatiku percaya. Kau gunung batuku, kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, kau gunung batuku, amin. Kaulah segalanya. Mari lebih lagi, Rose Center Church. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes, kami percaya Tuhan, Firman terus percaya Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu terus mengikat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia bersama dengan kami. Kasih tepuk tangan terbaik bersama kami. Haleluya. I have this hope as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you with endless love. All my fear is swept away. In everything, I will trust in you. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Your promise sure, you will not let go. There is hope in the promise of the cross. You gave everything
His hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Our Growth Center Church, mari dengan senap hatimu, dengan senap hidupmu, kita declare, Your name is higher, Your name is greater. All my hope is in You. Your word unfailing, Your promise unshaken. All my hope is in You. Mari lebih lagi katakan dengan imanmu. Your name is higher, Your name is greater. All my hope is in You. Your word unfailing, God. Your promise unshaken. In the name of Jesus. More, Growth Center. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in You. Your word unfailing, Your promise unshaken. All my hope is in You. Your name is higher. Come on, Growth Center Church. Sing louder, sing louder. Your word unfailing, God. Your promise unshaken. All my hope is in You. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in You. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Your promise unshaken. All my hope is in You. There is no other name than greater than Your name. You are the greatest God. Our hope is in You, Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini sama-sama kita berbahasa roh. Mari bangun manusia roh kita saat ini. Oh raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Firman-Nya ya dan amin. Engkau tak perlu takut anak-anakku, kata Tuhan. Come on, let's pray, let's pray. Oh raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Urakan raba ya raba. Yes, Lord. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in You. Yes, Your word unfailing, God. And Your promise unshaken. All my hope is in You. Mari Bapak Ibu saya undang setiap kita angkat kedua tangan kita saat ini. Tuhan, apapun keadaan di luar sana, apapun keadaan kami saat ini, kami mau memilih untuk percaya dan berharap sama Engkau ya Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan, bahkan di atas ketakutan kami. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak, Engkau satu-satunya yang layak untuk disembah Tuhan. Yes Lord. Berharaplah, jangan pernah berhenti harapan.
tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba, Dia menolongmu, pulihkanmu. Dia menolongmu, pulihkanmu. Thank you, Lord Jesus. Yes, you are faithful, God. Oh, all my hope is in you. God is great. Biar kita terus merasakan hadirat Tuhan. Biar terus kita merasakan hatinya Tuhan. Biar kita terus merasakan kesembuhan yang Tuhan bisa berikan buat hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih bisa ada sampai hari ini. Dan tentunya hati kami juga bersama dengan keluarga-keluarga atau individu yang sedang mengalami kedukaan, mengalami kehilangan. Buat kami mengerti rencanamu dari Alfa dan Omega. Ajar kami mengerti akan apa yang mau kau katakan kepada kami pada hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu Tuhan akan ditanam di tanah yang subur, di mana akan berkali-kali lipat menghasilkan buahnya. Terima kasih ya Tuhan. Aku perkatakan kekuatan, aku perkatakan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami kehilangan, kedukaan, yang mengalami Tuhan kehilangan orang tua, istri, suami, anak, atau handai taulan Tuhan. Biarlah saat ini aku minta penghiburan-Mu Roh Kudus yang menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan dalam masa duka ini, kami tidak bersalah dengan perkataan kami. Ajar kami terus membuat mulut kami penuh dengan puji-pujian. Ajar mulut kami tidak mengucapkan kutuk, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, tidak bersalah dalam perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Wow. Biarlah damai sejahtera, shalom itu menyertai setiap saudara semua. Shalom bukan dari apa yang kita lihat. Shalom keluar bukan daripada kantong yang tebal. Tetapi shalom itu keluar dari hati, dari dalam. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membuktikan bahwa di tengah padang gurun pun ada mata air, yaitu shalom yang mengalir dari dalam hatimu. Selama bulan Juli ini Growth Center kita belajar baik di Manado, di Bekasi, dan di Jakarta, dan di seluruh gereja-gereja yang dinaungi oleh CK8. Kita belajar mengenai perumpamaan penabur benih yang diambil dari Matius 13. Karena ada 3 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, yang mengajar mengenai perumpamaan penabur benih ini. Tapi kita mengambil bersama-sama dari Matius pasal yang ke-13. Kita sepakat ada 4 macam tanah yang disampaikan oleh penabur benih, di mana benih itu ditabur. Yaitu pertama, tanahnya adalah di pinggir jalan. Kedua, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Dan kita belajar juga dari minggu yang pertama, Pastor berkata bahwa ada dalam hidup ini urusannya Tuhan atau bagiannya Tuhan, tetapi ada juga bagiannya kita. Bagian Tuhan menyediakan benih, yang kita percaya benih equal firman Tuhan. Ya, amin. Jadi kita percaya benih adalah firman-Nya. Bahkan dia berkata, I am the word. Akulah firman itu sendiri. Bahkan dia memberikan the best of him, yang terbaik, yaitu hidupnya sendiri.
Dia menjadi firman itu bagi kita. Jadi bagian Tuhan, dia tidak pernah salah. Benihnya benih unggul. Benihnya benih yang luar biasa. Benih dari anak kerajaan sorga sendiri. Nah, urusan kita adalah menyiapkan wadah di mana benih ini mendarat. Jaga hati kita. Benih adalah firman, tanah adalah hati kita. Tanah ini adalah bagian kita untuk menyiapkannya. Nah, kita belajar di beberapa minggu yang lalu. Minggu yang pertama saya belajar mengenai tanah di pinggir jalan. Apa yang kita rekap sedikit ya, bahwa tanah di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak nyambung, tidak ngerti. Karena apa? Ada siasat si jahat. Kita nggak mau kasih spotlight pada si jahat lah. Si jahat emang udah jahat gitu ya. Tapi yang kita spotlight adalah siasat daripada si jahat. Sejak di day one, dia selalu tukang bohong. Dia selalu menebar kebohongan sehingga kita pada waktu kita belajar mengenai korban kebohongan. Banyak kita tanpa kita sadari atau kita sadari kita menjadi korban kebohongan daripada si iblis. Sehingga tanah hati kita disebut di pinggir jalan sehingga tidak lagi bisa orang berakar di situ, tidak mengerti. Karena apa? Kita dibohongi. Firman Tuhan yang kita baca bilang, oh jadi kepala bukan ekor, tapi yang kita hadapi yang dibohongi, oh enggak Tuhan, cuma mau ngambil untungnya aja sama kamu. Seringkali kita baca firman enggak nyambung karena dibohongi iblis. Nah, kita belajar minggu pertama itu di tanah pinggir jalan itu ada dua macam kebohongan, yaitu false truth dan false love. Kebenaran yang palsu, cinta yang palsu. Sudah bisa lihat di YouTube channel di Grow Center Church untuk belajar lagi kalau sudah miss that. Yang kedua, kita belajar mengenai tanah berbatu-batu. Ya, judulnya waktu itu adalah aniaya dan kehormatan, ya. Aniaya dan kehormatan. Tanah yang berbatu-batu adalah waktu benih itu atau firman Tuhan itu disampaikan, orang menyambut dengan sukacita, tetapi ada yang namanya penindasan dan aniaya. Nah, inilah seringkali kita punya paradigma yang salah mengenai kok hidupku Kristen masih dianiaya. Hidupku kok sudah Kristen kok masih mengalami penindasan. Nah, disitulah minggu kedua kemarin, Pastor mengajar bahwa aniaya itu adalah satu kehormatan. Bagaimana ada 3 pengertian mengenai aniaya, yaitu ikut Yesus, ada konsekuensinya di penganiayaan. Kedua, dianiaya oleh karena Kristus adalah kehormatan. Dan yang ketiga, aniaya sama dengan growth atau pertumbuhan. Kembali Anda bisa cek pengajaran yang kedua, seri yang kedua, ya, yang mengenai aniaya dan kehormatan di YouTube channel. Sampailah kita hari ini kepada minggu yang terakhir, kita akan menyimpulkan mengenai seri yang ketiga ini, yaitu tanah yang bersemak duri. Tanah yang subur tentu kita akan bahas, karena itu goalnya, bahwa goal daripada series ini adalah membuat semua menjadi tanah yang subur. Bahwa GC akan menjadi gereja yang kuat dalam firman, kuat dalam roh juga. Strong in the spirit, strong in the word. Nah, kita kembali ke Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Well, artinya di Matius 13:22, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu garis bawahi kekhawatiran dunia ini dan garis bawahi lagi tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya suka ada Passion Translation berkata bukan hanya menghimpit, tetapi dikatakan suffocating atau mencekik atau make sure tidak ada udara yang bisa melewati benda itu sehingga tidak ada pertemuan. Ingat, tanpa oksigen maka semua pertumbuhan akan berhenti. Tanpa oksigen yang sekarang lagi diperebutkan di mana-mana, tabung oksigen, di mana kita merasakan tercekik, gak ada bisa bernafas, disitulah semua organ tubuh kita bisa rusak. Sebab itu kita akan melihat di sini bagaimana, saya suka sekali Passion berkata bahwa ada kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itu menghimpit atau mencekik firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak bisa berkembang, tidak lagi bisa menghasilkan sesuatu. Dan saya percaya saya akan berikan judul series yang ketiga ini adalah mencekik kebenaran. Wah, dari film
lagu-lagu romantis ya kan, korban kebohongan, lalu ada sinetron Aniaya dan Kehormatan. Ini kayak film horor begitu ya, mencekik kebenaran. Well, this is just a title. Yuk kita doa, Tuhan ajar kami punya hati tanah yang subur supaya kami bisa belajar firman Tuhan hari ini, bahwa tanah yang bersemak duri, kami akan belajar mengenai kekhawatiran dan mengenai Tuhan tipu daya kekayaan di dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah, kita akan mensoroti pada waktu yang singkat ini ada dua hal saja yang mencekik firman atau kebenaran itu. Yang pertama adalah kata khawatir. Semua ikuti saya, khawatir ya. Ya, siapa yang gak khawatir, Pastor? Ya, dalam masa-masa pandemi ini satu hal yang menjadi kata yang begitu ngetop adalah aku khawatir. Khawatir masih bisa ketemu sama orang aku cintai tidak. Khawatir aku bisa bayar uang sekolah tidak. Khawatir aku bisa lewat gak. Khawatir perusahaanku. Khawatir kesehatanku. Khawatir keluargaku. Kata khawatir ini menjadi keyword di masa-masa pandemik ini. Kita khawatir akan sesuatu karena kita takut hasilnya tidak sesuai harapan kita. Coba recap this. Kita itu khawatir seringkali apa? Takut kalau yang kita harapkan kejadiannya, kenyataannya jauh dari yang kita harapkan. Pastor pernah khotbah mengenai hope, ya kan? Dikatakan ada harapan, ada kenyataan, ada jurang. Di sini adalah semakin besar jurang antara harapan dengan kenyataan, makin besar kekecewaan dikatakan di sini. Kecewa. Makanya kita harus belajar punya harapan yang benar. Bukan cuma mimpi-mimpi yang salah, mimpi yang dibohongi iblis, tapi harapan kita jelas. Jadi memang ada perbedaan, tapi paling tidak besar jurangnya. Kecewanya tidak sampai membuat kita bunuh diri dan lari daripada Kristus. Dan hari-hari ini banyak orang khawatir karena apa? Karena dia melihat, waduh, kok ini budgetku kayaknya akan meleset jauh. Harapanku, mimpiku akan hancur. Padahal itu belum terjadi. Orang khawatir karena itu belum terjadi. Dan khawatir itu dia pikirin belum terjadi dan mungkin bahkan ini yang Roh Kudus bilang bisa-bisa gak terjadi. Banyak orang itu kemakan kesehatannya, imunnya, bahkan imannya karena dia khawatir. Dia udah gak bisa tidur, dia udah asumsi jelek, dia udah mikirin orang itu maunya bunuh dia udah kayak orang, waduh udah kayak tidur gak tenang, padahal semua cuma di sini. Nah, inilah yang seringkali kita yang mengizinkan Tuhan kasih benihnya, tetapi tanah kita izinkan di situ ada semak duri. Dan semak duri ini berkata mengenai kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini adalah sesuatu yang ada dalam pikiran kita yang belum tentu terjadi. Bisa terjadi, belum terjadi, tapi bisa juga gak terjadi. Makanya seringkali kita jangan hidup dengan negative thinking. Bukan berarti kita melawan COVID ini dengan berani, dengan nantang. Tetapi tetap berjaga-jaga. Tetapi ada sesuatu titik waktu kekhawatiranmu mulai membuat hidupmu menjadi paranoid. Kekhawatiran engkau menjadi negative thinking. This is danger. So ingat, yang pertama, waspada. Sebab bilang waspada mengenai kata khawatir. Seorang jemaat berapa minggu yang lalu minta doakan, nangis belum udah nangis, saya kira wah ini pasti ada yang meninggal. Dia nangis segitu kerasnya, saya bilang, wah kenapa ada apa, tenang dulu. Ternyata baru khawatir, dan ini baru khawatir, nangisnya udah selevel itu. Saya ngeri kalau sampai benar-benar kejadian selevel apa. Nah, seringkali kita juga begitu, belum terjadi, khawatir sudah membuat kita freeze, membuat kita gak bisa lagi bertumbuh, membuat kita, waduh udah, percuma Yesus, percuma iman, percuma mujizat, udah begitu aja. Banyak orang yang waktu khawatir, sebab itu bahaya. Pandemik plus khawatir ini adalah satu resep yang menghancurkan kita. Sebab itu hari ini, pertama yang kita soroti adalah kata khawatir. Yang kedua adalah kata tipu daya kekayaan. Kekayaan Tuhan mau sudah jadi kaya. Katakan amin.
Ya, bukan rahasia lagi. Tuhan mau saudara diberkati. Katakan amin. Tuhan mau saudara dapat mobil baru, dapat rumah baru. Oh, dapat pekerjaan yang bagus. Tuhan mau. Tuhan gak pelit sama saudara. Itu kebohongan iblis yang cuma bilang Tuhan cuma mau menyenangkan dirinya sendiri. No. Tuhan mau kita punya kekayaan. Nah, tapi yang kita soroti di sini bukan kekayaannya, tapi tipu daya. Nah, tipu daya ini saya seringkali adalah ilusi atau magic. Ada sesuatu tipu daya yang kita kira, waduh kita sampai tergagum-gagum sulap. Itu ternyata cuma tipu daya, ilusi. Ditipu mata kita, ditipu gerakannya semuanya, ditipu dengan kata-kata. Banyak orang terhipnotis, banyak orang yang gampang hari-hari ini terjebak dalam investasi palsu. Karena apa? Terilusi oleh tipu daya, menjadi kaya. Jadi kekayaannya tidak salah. Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan mau kita menjadi lumbung berkat. Tetapi salahnya adalah waktu kita boleh berkata, aku harus kaya. Kalau gak kaya, gak sukses. Yang ilusinya adalah uang bisa membeli everything. Uang bisa membeli kebahagiaan, uang bisa beli jodoh, uang bisa beli apa saja. Itu yang dunia ilusikan hari ini. Sehingga banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena tipu daya kekayaan. Bukan karena kekayaannya, tapi tipu daya. Banyak orang bilang, udahlah ini kan pelayanan kan cuman apa sih. Udahlah aku mau kaya dulu. Aku mau cari duit dulu. Boleh sukses, Tuhan mau kalian sukses. Tapi kalau tipu daya itu menjadi visi hidupmu. Waktu iblis bilang, no, kamu harus kaya dulu baru orang bisa mencintai. Kamu harus kaya dulu baru orang bisa hormat. Kamu harus kaya dulu baru bisa tenang. Itulah tipu daya dunia. Itulah tipu daya yang menghimpit. Yang saya katakan bukan hanya menghimpit, tapi mencekik. Mencekik kebenaran tadi. Mencekik firman Tuhan. Maka semua firman yang kau masuk bilang, udah deh. Aku gak butuh gini. Aku khawatir. Aku mau kaya. Aku khawatir. Aku cuma mau diberkati. Aku cuma mau menjadi orang yang hebat. Apa segala macamnya. Nah, inilah yang kita harus awasi hari-hari ini. Inilah yang harus kita waspadai hari ini. Ilusi bahwa semua bisa dibeli dengan uang. Banyak orang sangat kaya, tapi harus minum obat tidur untuk beli tidur yang nyenyak. That's illusion daripada kekayaan. Tipu daya. Kaya, tapi buat tidur aja harus beli. Saya mau ucap syukur saya ini disebut pelor. Baru nempel langsung molor. Ya, istri saya bilang baru duduk. Baru udah langsung kedengaran zat-zatnya begitu. Ya, karena apa? Karena saya tidak perlu beli obat tidur. Saya tahu saya boleh diberkati, tidak diberkati, belum diberkati, tetap bisa tidur. Banyak orang yang sangat kaya, masih cerai, selingkuh terus. Karena apa? Nggak happy. Nggak ada orang yang bisa memuaskan happiness saya. Semua orang makanya buruk di hadapan saya. Itulah tipu daya kekayaan. Sudah kaya, tapi masih cerai terus. Banyak contoh yang sudah bisa tulis dalam kehidupan saudara. Dan kekhawatiran dunia ditambah tipu daya kekayaan. Itu bisa membuat firman atau benih itu tidak berbuah. Kenapa yang kamu baca dalam firman Tuhan itu seringkali kok gak bisa berbuah ya, aku gak bisa berubah. Aku gak bisa menjadi orang yang menjadi lebih dekat dengan Kristus. Karena apa? Ada kekhawatiran, ada tipu daya kekayaan. Ternyata dengerin khotbah, bahkan baca firman, tapi kalau hidup ini kita izinkan dikuasai, kalau kita izinkan dikuasai kekhawatiran tipu daya kekayaan, percuma. Jadi walaupun kita itu kayaknya dengar firman, dengan semua YouTube mengenai khotbah, mau cari gereja yang paling top sekalipun, tetapi kalau hati kita masih kita izinkan dengan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, maka itu cuman sebentar saja bertumbuh. Begitu itu menghimpit, maka dia tidak akan berbuah. Tumbuh sih, tapi pohon bukan hanya tumbuh yang dia cari.
pohon harus sampai berbuah. Katakan amin. Nah, saya mau saudara menyoroti di akhir khotbah saya ini adalah kata-kata di dalam tadi Matius 13 yang kita baca. Dikatakan lalu makin besarlah. Wow. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati atau mencekiknya sampai mati. Ingat semak itu tadi kita belajar dua hal apa? Khawatir dan tipu daya kekayaan. Nah, di sini yang kita mau soroti, lalu makin besarlah. Saya percaya hidup ini memang tidak bisa free dengan tipu daya kekayaan, free dengan khawatir. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah tidak membuat mereka semakin besar atau bahkan semakin memonopoli hidup kita. Oke lah, kalau cuma satu helai, dua helai, kita bilang oke, khawatir, gampang. Tak doa, puasa, hilang itu. Tipu daya kekayaan gak bisa mengoyangkan fondasi kita. Tetapi yang bahaya, yang Matius 13 ajarkan di sini adalah kalau kita mengizinkan semak duri itu semakin besar. Tidak bisa hilang memang. Kita bukan berarti menjadi zero worries hidup ini. Ya, saya khotbah ini saya banyak kekhawatiran. Tapi saya tidak izinkan dia semakin besar oleh hidup saya. Saya gak izin itu tipu daya kekayaan membuat saya berubah. Saya mau diberkati, tetapi saya tidak izinkan kekayaan merubah siapa sebenarnya saya ini. Dan saya tahu bagaimana kalau semak itu gak semakin besar. Kalau saya semak itu gak semakin besar, benih itu tidak akan terhimpit. Oleh sebab itu, sebetulnya kekhawatiran tipu daya kekayaan itu munculnya dari hati. Tapi seringkali waktu itu hati kita diserang oleh kekhawatiran tipu daya kekayaan, kita bawa ke pikiran. Tadi kita percaya kan, khawatir tipu daya kekayaan itu di pikiran. Terjadi serangan pertama di hati, ada khawatir, tipu daya kekayaan, tapi kita mulai bawa itu, kita mulai mikir. Seperti Hawa mulai mikir. Mulai orang-orang yang pahit sama Tuhan mulai mikir. Yudas mulai mikir mengenai, oh lumayan besar itu apa yang aku dapat. Mulai mikir. Nah, ini yang berbahaya. Kekhawatiran tipu daya kekayaan Yesus pun diuji dengan itu. Tetapi muncul di hati, tapi nggak dibawa di pikiran. Masalahnya kita ini banyak, semua ini di sini. Khawatirlah semuanya. Kita banyak power of the mind. Dan mulai kita meditasikan, mulai kita oh lumayan juga ya. Lumayan juga. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita khawatir, kalau kita ada tipu daya kekayaan. Kalau khawatir, jawabannya yang pertama simple. Berdoa. Saya suka Pastor Benny Gunawan berdoa. Nah, jangan salahkan apa yang saya ngomongkan di sini. Oh, saya udah berdoa Pastor. Tapi ini berdoamu itu benar tidak? Berdoamu cuma meminta supermarket list atau berdoa dari hati dan mengizinkan kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan jadi atau tidak? Banyak orang berdoa hanya supermarket list. Maka kalau yang paling gampang, kalau kamu mulai khawatir, jangan ngomel, jangan maki-maki Tuhan, mulai berdoa. Filipi 4 ayat 6 ini menjawab dengan simple. Jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Saya percaya inilah yang Paulus kasih solusi kepada kita untuk melawan khawatir. Janganlah kamu khawatir, tetapi doa. Ya, inilah yang kita harus mengerti hari-hari ini. Kalau khawatir, mari mulai kneel down again. Mulai berdoa, masuk ke house of prayer. Ada Selasa sampai Sabtu, saudaraku. Masuk ke sana, doa. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kedua, what should we do kalau ada tergoda tipu daya kekayaan? Jawabannya adalah berani memberi. Wah, pastor enak aja.
kok enak aja jawabannya memberi, pasti ada udang di balik bakwan. Saudaraku, this is true. Kalau engkau tergoda tipu daya kekayaan, bukan tergoda kekayaannya ya. Kalau engkau tergoda tipu dayanya, cara ngetesnya adalah berani beri itu. Bukankah itu yang terjadi dalam anak muda yang kaya? Dia sukses semua rohaninya, bro sis. Tapi waktu Tuhan ngetes sama dia, juallah semua harta milikmu dan ikutlah aku. Disitulah dikatakan anak muda ini pergi dengan sedih dan menangis karena begitu kayanya dia. Tuhan gak anti kekayaan, tetapi waktu tipu daya membuat berkata, udahlah, bocah Li, kamu gak akan bisa ikut Yesus. Percuma ikut orang kaya begini. Dia dengan sedih, dia keluar. Saya percaya orang kaya tetap bisa ikut Kristus. Katakan amin. Orang kaya, orang sukses tetap bisa jadi hamba Tuhan. Katakan amin. Ya, saya akan bacakan di sini 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Saya suka sekali perikop yang memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya, memberinya dengan sukacita ya, bukan dengan kutuk, membawa berkat. Camkan ini, orang menabur sedikit menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ini penting. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dia sanggup supaya kamu senantiasa, garis bawahi, berkecukupan dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Orang kaya yang benar, yang gak kena ilusi adalah orang kaya yang tidak takut untuk memberi. Tolong periksa dulu perkataan saya, jangan langsung, ini pastor punya hidden message. Orang kaya yang benar tidak akan takut untuk memberi. Sebab itu tadi pastor di awal sampaikan bahwa kita sedang menghadapi after PPKM darurat ini. Dan kita akan memberi sebagai gereja Tuhan untuk memberkati tubuh Kristus kita sendiri. Memberkati orang-orang sekitar kita. GC for GC. Saya percaya ini yang akan saya katakan dari kita untuk kita, di mana kita akan bagikan vitamin, obat-obatan COVID, oksigen, dan untuk memeriksa kadar oksigen juga, dan kita akan memberikan sembako dan juga bantuan-bantuan kepada anggota-anggota KUL, kepada jemaat kita. Sebab itu, biarlah kita mulai mengetes hal ini. Apa kita menjadi orang yang terkena ilusi kekayaan? Atau kita tahu kita adalah orang-orang kaya yang bisa dipercayai untuk menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Dan sebagai closing hari ini, Matius 13 ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23, yang ditaburkan tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Inilah di hati pastor untuk mengajar 3 minggu berturut-turut saya khotbah sendiri dengan rangka khotbah yang dibuat rame-rame oleh pastoral. Adalah supaya Grow Center menjadi gereja yang kuat dalam roh, tapi kuat juga dalam firman Tuhan. Tanpa kekuatan dalam firman Tuhan, engkau akan gampang terombang-ambingkan. Dan saya rindukan semua saudara menjadi hati yang tanahnya subur, yang bisa berkali-kali lipat, yang bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Supaya firman itu engkau dengar dan engkau mengerti. Bukannya mengerti, tapi menjadi buah dalam kehidupan. Berbuahlah GC, berbuahlah supaya dunia bisa mencicipinya, supaya dunia bisa merasakan buah itu. Tapi hari ini saya ingin berdoa buat saudara yang sedang mengalami fase tanah sepak duri. Khawatir, saya tahu masalahmu banyak. Saya tahu masalahmu tidak gampang. Dan engkau tertipu ilusi kekayaan dunia. Engkau tertipu hanya ingin cepat jadi kaya, tapi engkau mengorbankan keluargamu. Bapak, aku berdoa saat ini. Jangan kamu khawatir. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi engkau. Tuhan tidak akan memberikan anaknya
roti, tidak akan berikan anaknya ular bagi yang minta roti. Saya percaya inilah yang Tuhan mau berikan pada kita di masa-masa yang sulit ini. Diberkatilah engkau, diberkatilah hasil ladangmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Dan aku percaya Tuhan, Growth Center akan menjadi anak Tuhan yang strong in the spirit, strong in the word. Diberkati setiap anggota-anggota kul jemaat pengerja yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. God bless you. Terima kasih Pastor Andi Ya. untuk firman-Nya Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. you. Ingat, jangan kita khawatir dan juga jangan kita terjerat oleh tipu daya kekayaan dunia, ya, supaya kita makin bertumbuh iman kita bukan karena hal-hal tersebut, tapi benar-benar baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, karena itu ayo kita sama-sama praktekkan dalam hidup kita hari-hari ini, bahkan sebulan ini, bagaimana cara menabur benih, ya, yang baik tentunya. Dan saya percaya juga jangan lupa terus perhatikan 6M-nya, ya, supaya kita mau COVID segera berlalu dari bumi kita, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena itu mari kita saat ini juga kita mau menaikkan doa bersama-sama. Buat orang-orang yang menaikkan doa kepada Tuhan, kita dukung sama-sama, ya. Mari kita angkat tangan, dua belah tangan kita. Kami berdoa bersama ya Tuhan untuk papaku yang akan dirujuk ke RS BPJS, supaya Tuhan buka jalan dan hasil screeningnya baik dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk anakku yang sedang mengalami GERD dan stres, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Dan sembuhkan juga secara sempurna buat suamiku pasca COVID, supaya saturasinya terus naik dan paru-parunya dipulihkan. Tidak ada lagi mengalami heartburn dalam nama Yesus. Dan saya juga berdoa Tuhan, supaya saya dapat pekerjaan baru, supaya bisa berkembang lebih lagi. Dan berdoa supaya masuk kerja lagi setelah COVID, dapat klien baru dalam nama Yesus. Dan berdoa juga untuk saudaraku supaya bisnisnya lancar dan dia bisa melunasi hutangnya ya Tuhan, serta tagihan hutang yang sudah 2 tahun berjalan agar dilunasi bulan ini dalam nama Yesus. Serta damai sejahtera buat keluarga dan seisi rumah terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Inilah yang merindukan memberikan kesaksian, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, rumah sudah selesai direnovasi, sudah bisa kami tempati kembali. Bersyukur Tuhan pulihkan dari COVID setelah isoman 16 hari. Bersyukur saya istri sembuh dari COVID. Bersyukur orang tua sehat. Kami diberikan kelancaran dalam perjalanan sampai kembali ke Jakarta. Haleluya. So, saya percaya terus jaga imun. Terus saudaraku perkatakan amin, dan engkau pasti aman di dalam lindungan tangan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput semua di awan yang bermain sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Have a good Sunday everybody. Happy Sunday. We miss you. Jaga kesehatan. Bye-bye. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur.
kekuatan buat setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya.